Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat selanjutnya bahwa kitab yang la iwajalah, nggak ada kebengkokan di dalamnya, dan qayyiman, tegak lurus ini di samping memberikan peringatan dan juga kabar gembira kepada orang yang beriman, maka kitab ini juga memberikan peringatan yang keras kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Wa yundziral ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah mengambil anak. Tentu ungkapan seperti ini kalau kita telusuri ya dalam sejarah kehidupan beragama, ini sebagian dari orang Nasrani menganggap bahwa Allah itu punya anak. Sebagian dari orang Yahudi juga menganggap Allah punya anak. Maka di ayat berikutnya, ayat yang kelima, Allah memberikan istilahnya apa ya, memberikan kritikan atau memberikan peringatan kepada mereka itu dengan tegas dengan 3 argumentasi. Pertama, malahum bihi min ilmin wala li abaihim. Mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak, itu nggak ada ilmunya, nggak ada teorinya, nggak ilmiah sama sekali. Ya. Kemudian ayah-ayah mereka, nenek moyang mereka juga sama, nggak tahu itu reka-reka dari mana. Gitu. Istilahnya apa ya? Ungkapan bahwa Allah itu punya anak, itu apa asal usulnya itu apa? Itu nggak ada. Malahum bihi min ilmin wala li abaihim. Kemudian ditegaskan pada peringatan berikutnya, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sungguh besar kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Itu kalimat yang nggak sederhana. Coba bayangkan misalnya ya, ini dalam kehidupan manusia, tentu Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk sebagai pendekatan, misalnya begini, kita punya orang tua, dikenal baik, jasanya sangat banyak. Kemudian orang tua ini ya istilahnya apa ya, kita semua orang mengakui dia baik. Misalnya, tiba-tiba kita menuduh bahwa orang tua ini misalnya punya apa, ayah kita itu punya, mungkin bahasa sekarang itu apa istilahnya ya, anak simpanan gitu ya, atau ya kalau anak simpanan berarti ada istri simpanan juga ya. Misalnya begitu. Dan itu tanpa ada bukti, nggak ada tanda-tanda, nggak ada apapun juga. Malahum bihi min ilmin wala li abaihim, nggak ada ilmunya, nggak ada buktinya apapun. Maka itu kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Itu kalimat yang besar yang mengguncang sebetulnya. Nah, kalau kita sebagai orang yang beriman meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Kalau di dalam surat Al-Ikhlas ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus ada yang mengatakan Allah punya anak. Ini kalimat yang benar-benar menghebohkan, tapi nggak punya dasar. Nah, mungkin di masa sekarang karena orang suka yang begitu, yang aneh-aneh, kalau istilah orang khalif tu'raf gitu, berselisilah dengan masyarakat, maka kalian akan dikenal gitu. Kalau untuk ingin populer itu ya ingin yang aneh-aneh gitu. Nah, mengatakan bahwa Allah punya anak itu kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Kemudian ditegaskan perkataan mereka itu dusta belaka. Karenanya bagi kita orang yang beriman, kita meyakini dengan sangat mudah ya, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha Esa, Allah itu tempat bergantung, tidak punya anak dan juga tidak dilahirkan dari siapapun. Karena coba bayangkan kalau kita meyakini sederhana aja bahwa Allah itu punya anak, berarti kan nanti punya cucu dong, nanti punya saudara, nanti ibunya di mana,
kemudian kapan lahirnya, kemudian banyak hal lah gitu. Hingga Tuhan lagi akhirnya. Seperti manusia biasa. Dan kita kadang-kadang membayangkan Allah Subhanahu wa taala itu membayangkan seolah-olah bayangan manusia. Bahkan ya kadang-kadang kalau kita membaca kitab suci ya dari kitab sucinya selain umat Islam itu, kadang-kadang menggambarkan Tuhan mereka itu ya kayak bisa dimain-mainin oleh manusia. Ya bukan Tuhan lagi namanya. Makanya kita ya kalau di dalam Al-Quran tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ikutilah apa yang Allah gambarkan tentang dirinya di dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenal Allah yang paling baik itu adalah mengenal Allah lewat apa yang Allah kabarkan kepada kita di dalam kitab yang lam yaj'allahu iwaja qayyimah. Itu pengenalan yang paling baik. Nah, kemudian kita tidak perlu kemudian membuat-buat cerita, membuat-buat sifat-sifat karakter tentang Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah, karena itu nanti bisa membuat kita menyimpang lama-lama, bisa seperti ini nih. Mengatakan Allah itu punya anak, nanti Allah itu punya ini dan seterusnya. Ini berbahaya. Karena itu tetaplah pada apa yang dihabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kita yakini apa adanya tanpa kita perlu mengingkari atau berupaya untuk menjelaskan dengan penjelasan-penjelasan seperti karakter manusia, karena memang benar-benar laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai. Allah itu berdiri sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda dengan makhluk. Karena itu orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak, itu sebetulnya malahum bihi min ilmin wala li abaihim. Yang pertama. Yang kedua, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat-kalimat yang keluar dari lidah mereka itu sungguh-sungguh menghebohkan, itu mengherankan banget gitu. Kok bisa mengatakan begitu? Gitu. Iyaquluna illa kadzibah. Yang mereka ucapkan itu hanyalah dusta. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari hal seperti itu, dan mudah-mudahan keyakinan-keyakinan seperti itu dengan usaha-usaha kita mulai terkikis dari kehidupan di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.